Halo, apa kabar semuanya? Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Welcome to Revival Worship Church. Hari ini hari yang luar biasa yang dijadikan Tuhan. Daud berkata bahwa ketika aku datang ke rumah Tuhan, aku akan masuki gerbangnya dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Hari ini kita siapkan hati kita untuk kita beribadah, mengucap syukur untuk semua rahmat, anugerah, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu kami diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Hari ini kami bersyukur dan kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur dan meninggikan Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami buka ibadah kami demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan campur tangan Tuhan buat kami semua. Kami bersyukur Bapa dalam segala keadaan, dalam segala hal. Di saat kami susah, di saat kami senang, kami tahu Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami mohon campur tangan Tuhan buat hidup kami masing-masing. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu, petunjuk-Mu Tuhan, supaya kami tidak salah dalam melangkah. Kami mohon firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kami, menuntun kami, memberkati kami, menguatkan kami. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya yang sedang dalam masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat Revival Worship Church yang sangat Tuhan Yesus kasihi, hamba-hamba Tuhan, dan yang kami kasihi, gembala dari Revival Worship Church, Pastor David Novendus, Pastor Jacqueline Selose. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan untuk campur tangan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Memang selama ini kita menjalani masa-masa pandemi cukup berat. Ada tantangan, ada masalah, ada persoalan. Tapi kita percaya kasih dan anugerah Tuhan lebih dari cukup untuk menolong setiap kita, memberkati setiap kita. Saya Pastor Victor Abraham mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan saya boleh sharing firman Tuhan. Dan kita semua tetap percaya, mengandalkan Tuhan, karena kita yakin di dalam Tuhan semua yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Kita juga buka hati kita untuk firman Tuhan, karena firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan menjadi berkat buat setiap kita. Kita juga berdoa dan percaya
yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang sedang sakit Tuhan sedang menjamah, ada lawatan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita boleh terima kesehatan tubuh yang sehat dari Tuhan, untuk kita pakai lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Kita juga berdoa kalau kita saat ini sedang susah, sedang lemah, sedang punya masalah, serahkan kepada Tuhan, andalkan Tuhan, percaya bahwa Dia yang memelihara hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita tetap punya Tuhan yang luar biasa. Keadaan bisa berubah-ubah, orang-orang yang kita kasihi bisa berubah, orang-orang sahabat semua yang dekat dengan kita pun bisa berubah. Tapi Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia dahulu, sekarang, selamanya sangat mengasihi kita semua. Itu sebabnya jangan berkecil hati. Percaya Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang sempurna, yang akan memberikan pesan buat setiap kita. Mari buka hatimu dengan ayat yang pertama, Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya ini adalah kalimat yang sangat menguatkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada masalah sih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada persoalan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada sakit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya. Nah, dari ayat tadi kita baca, dikatakan bahwa iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Gunung yang dimaksud bukan hanya gunung yang dalam artian sempit, dalam artian pikiran kita bahwa saya kalau berkata gunung A ini pindah, bisa pindah. Bukan itu, saudara. Tapi banyak sekali. Mungkin gunung pergumulan, gunung masalah, gunung tantangan. Selama pandemi yang cukup panjang ini, PSBB, kemudian lagi ada jilid 2, ada PPKM darurat, PPKM level 4, saudara. Cukup banyak tantangan-tantangan yang kita harus hadapi. Mungkin itu adalah gunung-gunung masalah dalam kehidupan ini. Tapi hari ini saya berdoa dan saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat berkata kepada gunung masalah ini pindah. Karena kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jemaat Revival Worship Church adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya bukan sebuah kebetulan firman Tuhan ini disampaikan supaya kita punya iman yang teguh, iman yang kuat, saudaraku. Nah, kalau bicara soal biji sesawi, saudara, ini adalah sebuah biji yang sangat kecil. Saudara lihat kalau biji sesawi ini ada di telapak tangan, saudara, kecil sekali, mungkin diameternya 1 mili, saudara. 1 mili lebih sedikit, kurang lebih 1 mili lah, kecil sekali, saudara. Nah, kemudian ketika kita melihat biji yang kecil ini, mungkin kita akan bertanya-tanya, waduh, berarti iman saya sebesar apa ini? Kalau yang sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung, kalau aku belum bisa memindahkan gunung masalah, mungkin imanku lebih kecil daripada biji sesawi. Saudara, mari kita lihat lebih dalam. Ketika firman Tuhan disampaikan, ada maksud-maksud Tuhan, bukan bicara soal ukuran, saudara. Tapi mari kita lihat di ayat 32 dari Matius pasal 13, saudara. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, ada kata sudah tumbuh di situ, saudara, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, ketika sesawi ini bertumbuh, dikatakan menjadi pohon, lebih besar dari sayuran yang lain. Jangan membayangkan sesawi yang kita biasa makan dengan mie instan ya, saudara. Itu beda jenisnya. Ini sesawi, pohon sesawi yang dimaksud banyak dijumpai di Palestina, saudara. Gambarnya kira-kira ya seperti ini. Kalau saudara search di internet pun, di Google, saudara pasti akan temukan pohon sesawi. Tingginya mungkin sekitar 3 meter, 4 meter atau bahkan lebih. Sampai dikatakan burung-burung pun bisa mampir, saudara. Ini pohon yang besar. Bayangkan dari sebuah biji yang kecil, yang diameternya kurang lebih 1 mili, bisa bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Jadi iman yang dimaksudkan bukan sebesar biji sesawi, terus kemudian saudara menjadi sedih. Waduh, berarti iman saya sebesar apa ini? Biji sesawi 1 mili, berarti saya mungkin kecil sekali. Bukan itu. Tapi maksud Tuhan adalah kita mau belajar dari sebuah biji yang kecil ini bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar. Kalau saudara evaluasi iman saudara hari ini dan evaluasi kira-kira ingat 3 bulan yang lalu, kira-kira seperti apa? Harusnya bertumbuh. Apalagi dengan tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, harusnya bertumbuh. Nah, kalau tidak bertumbuh, mari firman Tuhan ini ingatkan kita. Ketika iman kita bertumbuh, maka saya percaya yang namanya gunung masalah, gunung persoalan, ya, gunung-gunung tantangan
Tuhan akan memampukan kita yang punya iman yang besar ini dapat berkata kepada masalah itu pindah. Karena aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, kuasanya besar. Tuhan dapat melakukan apa saja, saudara. Ini adalah perkataan-perkataan iman. Memang, saudara, banyak orang yang kadang-kadang bilang, aku udah putus asa. Mana sih buktinya nggak ada? Makanya orang-orang tersebut mengalami hal-hal itu terus dalam waktu yang lama. Karena mereka tidak percaya. Saya tidak bilang bahwa percaya itu tidak melakukan apa-apa. Kita tetap rajin, kita tetap harus berusaha, kita tetap harus melakukan bagian kita. Tapi di atas semuanya, kita harus punya iman yang teguh. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Makanya hari ini saya angkat sebuah tema faith, tentang iman. Katakan sama-sama dengan saya, iman. Saudara, kalau saya lihat gambar ini, ada seutas tali di mana ada seseorang yang menyeberang. Saudara, ini ada sebuah cerita yang saya pikir ini baik untuk saya sampaikan kepada saudara. Suatu ketika ada seorang bapak, ya, dia mengadakan sebuah pertunjukan seperti sirkus begitu. Ada gedung yang tinggi di sebelah kiri dan kanan. Kemudian ada seutas tali yang menghubungkan dua gedung itu. Seperti inilah kira-kira. Nah, si bapak ini, saudara, dia menyeberang dari gedung yang satu ke gedung yang lain dengan menggunakan sepeda hanya di atas seutas tali. Wah, para penonton yang ada melihatnya dan mereka bersorak-sorak, mereka melihat luar biasa. Orang ini kok berani ya, orang ini kok bisa. Dan benar, saudara, tiba di gedung sebelah, semuanya tepuk tangan bersorak mengatakan orang ini hebat. Kemudian si bapak yang tadi sudah menyeberang ke gedung sebelah, dia berteriak dan dia berkata bahwa sekarang saya akan kembali lagi ke gedung semula. Tapi kali ini saya tidak mau sendirian. Saya ingin membonceng seseorang di sepeda ini untuk kembali ke gedung sebelah. Saudara, semua orang diam. Karena tidak ada yang mau digonceng, saudara. Takut kalau jatuh. Tiba-tiba seorang anak kecil, dia lari mendekati bapak ini dan kemudian dia bersedia untuk dibonceng. Kali ini suasananya berbeda. Kalau tadi suasananya penuh dengan sorak-sorak karena merasa wah hebat ya. Kali ini semua orang diam, semua orang cemas karena takut kalau anak kecil ini jatuh, kalau anak kecil ini ada apa-apa nanti. Dan kemudian si bapak ini membonceng anak ini menyeberang ke gedung sebelah dengan sepeda di atas seutas tali. Saudara, ini dilakukan oleh seorang yang profesional dan saya tidak tahu, tapi pasti ini sudah dilatih bertahun-tahun dan mereka sudah mempersiapkan yang terbaik. Nah, ketika ini jalan, saudara, semua hening, semua takut. Tapi pada akhirnya tiba juga di gedung semula. Wah, langsung semuanya bersorak-sorak, semuanya merasa lega begitu. Wah, kok bisa ya? Kemudian beberapa reporter dari siaran TV untuk menampilkan acara ini, mereka mewawancara anak kecil ini. Nak, kok kamu berani sekali? Ini kan hal yang sangat berbahaya. Kok bisa kamu mau dibonceng? Padahal ini kan cuman di atas seutas tali. Dan saudaraku yang terkasih, anak kecil ini berkata, saya mau, saya berani bukan karena saya mampu, tapi karena yang membonceng saya itu adalah ayah saya. Dan ayah saya sudah sangat terlatih. Dan ayah saya tidak pernah merencanakan hal yang mencelakakan diri saya. Waduh, saudaraku, semua orang bersorak-sorai. Saudara lihat cerita yang sederhana ini. Anak kecil, bukan karena dia berani dia bilang, tapi karena dia percaya sama ayahnya. Dan dia tahu bahwa ayahnya sanggup, ayahnya mampu, sudah melakukan hal ini berulang-ulang. Maka dia menaruh kepercayaan itu kepada ayahnya dan dia bisa nyebrang. Saudara, hari ini kita mungkin akan menyeberangi berbagai tantangan dan persoalan menuju ke tantangan berikutnya. Apakah saudara takut? Apakah saudara cemas? Kemudian saudara merasa, aduh gimana ya? Pandemi lagi, belum lagi ada beberapa orang ya yang masih terpapar COVID, ada lagi sakit yang lain. Sekarang ada program vaksinasi, puji Tuhan ya masih terus berjalan, tapi juga ada daerah-daerah yang masih belum lancar ya, mungkin karena daerah semakin pelosok kan ya, tidak gampang saudara. Ya masih ada juga orang-orang yang mungkin belum sadar. Makanya saya berdoa
kalau saudara mengikuti ibadah online ini, saudara belum divaksin, saudara harus membawa diri divaksin, saudara. Berdoa, percaya, serahkan kepada Tuhan. Tapi bagian kita juga kita harus lakukan, saudara. Nah, saudara, ada banyak tantangan. Tapi ketika saudara belajar dari cerita yang anak kecil menaruh kepercayaan kepada ayahnya, mari kita menaruh kepercayaan kita di tangan Tuhan yang kuat. Kita percaya bahwa Dia Allah yang sempurna. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan kepada Rasul Paulus. Artinya kadang-kadang dalam kita menghadapi kelemahan, masalah, persoalan, hati yang susah, hati yang gundah gulana, saudara, disitulah roh Tuhan bekerja, menjamah setiap saudara, memberkati, menolong setiap saudara. Maka saya yakin kita punya iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya, saudara. Saya ingin ajak saudara membaca Mazmur 103 ayat 8, saudara. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jemaat Revival Worship Church katakan sama-sama, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pertanyaan buat setiap kita, saudara, apakah seluruh sahabat-sahabat dari Revival Worship Church, apakah saudara kita sadar kalau Tuhan itu baik? Kalau kita berkata God is good, God is so good. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita sadar bahwa Tuhan itu baik, saudara? Kan firman Tuhan katakan, kejadianku dahsyat dan ajaib, jiwaku sungguh menyadarinya, kata firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ajarkan kita begini, kalau kita perkatakan iman, kalau kita katakan Yesus baik, kalau kita katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kalau kita katakan kejadianku dahsyat dan ajaib, apakah jiwa kita menyadarinya atau tidak, saudara? Ini penting. Karena apabila jiwa kita tidak menyadarinya, maka maaf, kita akan hidup dalam kekhawatiran, saudara. Makanya kita harus menyadarinya, saudara. Saya baca dari sumber kompas.com dan detik.com, saudara. Manusia bisa hidup tanpa makan 3 minggu. Tanpa minum 4-7 hari. Ada orang-orang tertentu. Kalau kita mungkin sehari nggak makan bisa lapar luar biasa kan. Tapi sumber dari kompas.com ada orang-orang yang mampu ini, saudara. Sumber dari detik.com ada orang-orang yang mampu tanpa udara 1 menit ya. Mungkin bisa lah kalau kita 1 menit ya. Tapi ada yang mampu sampai 20 menit. Mungkin para profesional yang sudah terlatih gitu. Jadi orang-orang ini hebat juga ya. Bisa sampai 20 menit tanpa udara. Bisa sampai 3 minggu tanpa makan ya. 4-7 hari tanpa minum. Tapi saudara ketahuilah, saudara dan saya manusia tidak bisa hidup 1 detik pun tanpa kebaikan Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa hidup sedetik pun tanpa kebaikan Tuhan. Kita setiap saat butuh kebaikan Tuhan. Setiap saat kita harus punya iman. Iman yang bertumbuh supaya kita yakin bahwa dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan katakan, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ketika kita keluar dari rumah, kita percaya, Tuhan aku percaya. Ketika aku keluar, aku diberkati Tuhan. Ketika kita masuk lagi pintu kantor kita, pintu gereja, pintu manapun, saudara, kita berkata, puji Tuhan, diberkatilah aku pada waktu masuk. Ketika masuk rumah lagi, pokoknya itu dilakukan terus menerus. Itu adalah iman, saudara. Kita percaya bahwa setiap saat di hidup kita, setiap detik di hidup kita, setiap waktu Tuhan selalu menyertai kita. Dan kebaikan Tuhan selalu ada pada kita. Saudaraku yang terkasih, nah bagaimana kalau ada masalah? Ya, tidak bisa dipungkiri kan, kita bilang God is good, God is so good. Tapi problem, masalah ini kan selalu ada, saudara. Ada aja masalah, udah baik-baik, ada masalah. Kepengennya damai sejahtera, ada masalah. Pokoknya kita nggak bisa pilih gitu, saudara. Kita nggak bisa bilang, hey masalah kamu pergi dulu deh. Kita nggak ada orang yang undang masalah. Tidak ada orang yang undang masalah. Masalah suka datang aja. Sekarang depend on you, depend on me. Tergantung kita mengatasi masalah itu, saudara. Jangan biarkan masalah yang menghimpit hidup kita. Jangan biarkan masalah yang mengatur hidup kita. Tapi kita yang harus mengatur masalah tersebut. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau ada masalah, saudara katakan, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kuasanya melebihi masalah apapun yang kita hadapi. Karena Mazmur 47 ayat 3 berkata, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Saudara, kata-kata dahsyat di sana. Raja yang besar atas seluruh bumi. Saudaraku yang terkasih, ketika masalah menghimpit hidup kita, katakan bahwa, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar.
kuasanya dahsyat, dan dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Saudara, kalau ini cerita sederhana ya, saudara. Kalau saudara sampai di sebuah gedung, saudara ada di lantai yang paling bawah, saudara melihat wah mobil-mobil gede ya, besar semua mobil-mobilnya. Nanti ada truk yang lewat pun, waduh truknya besar banget ya, kita ini kecil nggak ada apa-apanya. Tapi ketika saudara naik gedung ini, naik lift ya, naik ke lantai atas, semakin tinggi saudara di lantai atas, terus saudara lihat ke bawah, mobil-mobil yang tadi saudara lihat besar menjadi kecil. Truk sekalipun yang besar saudara, ketika saudara ada di lantai atas, saudara lihat truk itu kecil sekali, betul saudara? Jadi masalah kita lihatnya besar karena kita dekat dengan masalah tersebut. Betul saudara? Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita lihat Tuhan dengan kuasanya yang besar. Masalah kita lihat kecil saudara. Jadi kenapa kok kita melihat orang-orang bisa ngelewatin masalah? Aduh bebannya banyak, kepalanya pusing saudara. Ada sekali tantangan-tantangan yang besar. Kenapa dia masih bisa bertahan? Bukan karena dia hebat, tapi karena dia dekat dengan Tuhan. Betul ya? Saya ulangi saudara. Kalau kita melihat ada orang-orang yang memikul beban yang berat, ya, dia pusing sekali kepalanya, tapi kok dia bisa bertahan? Bukan karena dia hebat, tapi karena dia dekat dengan Tuhan. Ketika dia dekat dengan Tuhan, yang dilihat oleh dia, yang dirasa oleh dia, yang dia pikirkan saudara adalah kuasa karya Tuhan yang besar. Sehingga dia melihat masalah itu kecil saja. Masalah-masalah itu kecil. Pencobaan-pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi batas kemampuan saudara dan saya. Dikatakan Tuhan yang setia kan, yang selalu menolong kita. Dia selalu memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Katakan jalan keluar. Dia selalu memberikan jalan keluar kepada setiap saudara dan saya ya. Kemudian saudara yang kedua, kalau saudara sedang menghadapi masalah, katakan ini adalah proses pendewasaan. Ketika kita sedang menghadapi masalah, Tuhan sedang izinkan kita melewatinya supaya kita lebih dewasa, supaya kita bertumbuh. Iman ini harus bertumbuh. Kalau bicara iman, saudara, iman itu kan biji sesawi menjadi pohon sesawi yang besar. Maka kita yang sudah ikut Tuhan Yesus, imannya juga harus bertumbuh. Makin hari makin besar, makin luar biasa. Maka ketika kita sedang menghadapi masalah, Tuhan sedang membentuk kita, menjadikan kita lebih dewasa. Karena Ayub pasal 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya, dan karenanya dia ingin kita bertumbuh. Kalau kita punya anak-anak di SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya toh, terus nanti naik kelas 4, kita kan kepengen dia naik kelas. Kan nggak mungkin kita bilang, sudahlah kamu kan sayang sama kelas 4, apalagi guru-gurunya, wali kelasnya, baik udah kamu di situ saja. Kan nggak mungkin. Kita juga kepengen dia harus bertumbuh. Dia harus ikut ujian di dalamnya, dia harus belajar di dalamnya supaya dia bertumbuh. Nah kita gimana saudara? Sama. Kita pun harus melewati masalah demi masalah supaya kita bertumbuh, supaya kita lebih dewasa, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih luar biasa lagi. Karena Tuhan yang luar biasa sangat mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Kemudian saudara, kalau kita sedang menghadapi masalah, saudara, percaya ada penolong, saudara. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Saudara, katakan sama-sama dan saya penolong. Penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, penolong supaya saudara dan saya disertai. Ada campur tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya saudara, saya ingin simpulkan kepada setiap kita dalam Matius pasal 10 ayat 16. Kita akan baca sama-sama. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Orang yang punya iman yang bertumbuh, saudara, pertama dia akan menjadi orang yang smart, saudara. Orang yang smart itu sesuai dengan firman Tuhan tadi, ada kata cerdik di dalamnya. Orang yang smart seperti ayat tadi, ada kata tulus di dalamnya. Orang yang punya imannya bertumbuh, pesan pertama adalah smart. Smart ini dia cerdik, smart ini dia tulus. Kenapa perlu demikian? Karena ketika saudara hanya cerdik saja, saudara pintar, saudara belajar, saudara punya banyak pengetahuan, gak salah. Tapi tidak memiliki ketulusan,
maka maaf kita sering berbuat curang. Kita mungkin bohongin orang, kita melakukan hal-hal dengan apa ya? Dengan tidak lurus gitu saudara. Banyak menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan. Nah sebaliknya ketika saudara banyak berdoa, saudara banyak dekat dengan Tuhan, saudara menjadi orang yang tulus, itu bagus banget. Tapi kemudian saudara tidak mau bersosialisasi, saudara tidak mau belajar, saudara tidak mau memperbaiki diri, saudara hanya tulus saja, maaf saudara, maka saudara akan berjumpa dengan banyak-banyak orang serigala-serigala yang akan menipu saudara. Dan kemudian kita menjadi orang-orang yang bodoh, maaf saudara. Kita seringkali melakukan hal-hal yang konyol begitu, karena kita tidak cerdik. Makanya saudara, iman yang bertumbuh membawa pesan pertama buat setiap saudara dan saya menjadi orang yang smart, yaitu orang yang cerdik dan orang yang tulus. Maka saya yakin dan percaya itu akan menjadi berkat luar biasa buat setiap kita. Yang kedua saudara, saya simpulkan, orang yang sungguh-sungguh, yang percaya bahwa imannya bertumbuh saudara, maka dia menjadi orang yang capable. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 saudara, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di hari-hari terakhir ada masa-masa yang sukar saudara. Pandemi seperti ini berkepanjangan, ada masalah persoalan dalam keluarga suami dan istri, kadang-kadang ribut sana, ribut sini, masalah ini ribut, masalah ini ribut, orang tua dan anak ribut, adik dan kakak ribut, ada aja masalah, ada masa-masa yang sukar saudara. Nah bagaimana seseorang bisa melewati masa-masa yang sukar ketika dia capable saudara, ketika dia mampu. Makanya saya percaya orang yang punya iman bertumbuh, Tuhan akan kasih kemampuan buat dia, dan dia akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dia tahu bahwa dia mampu karena Tuhan, dia bisa karena Tuhan, dia mengalami banyak hal proses dalam kehidupannya, tapi Tuhan memampukan dia melewati proses itu, keluar sebagai umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Makanya dia bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Saya yakin dan percaya saudara sudah dimampukan menjadi orang yang capable. Ada skill ya, ada kemampuan ya, ada apa lagi, banyak hal. Maka saudara mampu melewatinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perkara-perkara besar Tuhan sedang siapkan buat setiap kita. Tapi kita harus setia dulu dengan perkara-perkara kecil. Karena barang siapa setia dengan perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan dia perkara-perkara besar. Kadang-kadang orang maunya langsung besar saudara. Dia nggak tahu bahwa semua orang melewati perjalanan saudara. Saya melewati perjalanan. Sebelum saya menyiapkan firman ini, saya cerita-cerita sama anak saya pengalaman ya berapa tahun yang lalu lah. Kemudian ada gereja undang saudara, sebuah gereja. Kemudian puji Tuhan dapat kesempatan lah saya untuk berkhotbah di sana. Namun tidak ada yang kenal saya. Kemudian mereka bikin brosur saudara, tulisnya si Pastor Victor Abraham. Tapi maaf, foto yang dipasang bukan foto saya. Karena rupa-rupanya koordinatornya, bagian multimedianya, bagian desainnya nggak kenal saya saudara. Karena memang nggak kenal lah pokoknya. Jadi awal-awal saya mulai diundang lah kira-kira seperti itu. Maka ditulis brosurnya ada Pastor Victor Abraham, mukanya muka orang lain. Nah kira-kira muka orang itu mereka kenal nggak? Mereka juga tidak kenal ternyata saudara. Cuman mereka karena mungkin sungkan atau gimana nanya nggak enak, maka mereka mulai search di internet dan muncullah muka yang mereka lihat. Oh itu Victor Abraham, ya udah pasang aja foto itu, ternyata bukan saudara. Jadi saya juga melewati yang namanya itu. Ya udah saya bersuka cita aja, saya tahu diri juga orang namanya juga baru ya kan. Ngelewatin aja terus. Jadi semua orang ngelewatin proses saudara. Barang siapa setia dengan perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Nah kalau saudara setia dengan perkara-perkara kecil, saudara diberikan capable, kemampuan untuk mengatasi masalah. Masalah boleh ada, tapi minta sama Tuhan, saudara dan saya mampu mengatasi masalah. Nah kemudian saudara, kesimpulan yang terakhir, Efesus pasal 2 ayat 10. Waduh ini bagus banget ya. Karena kita ini buatan Allah. Katakan sama-sama dengan saya, jemaat Revival Worship Church, kita buatan Allah. Amin. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Dalam sekali ya saudara ya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dan saya adalah buatan Allah. Jadi kita harus sadari dulu nih saudara, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi sikap kita harus baik. Kalau sikap kita nggak baik, malu-maluin Tuhan saudara ya. Yang ketiga, melakukan pekerjaan baik. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Lebih dalam lagi, Allah udah mempersiapkan kita semua sebelumnya.
Sebelum saya melayani, Tuhan sudah persiapkan seorang yang bernama Victor Abraham untuk Tuhan rencanakan melakukan pekerjaan baik. Saya belum sempurna, saya belajar. Saudara pun demikian. Katakan buat dirimu masing-masing, namamu masing-masing. Tuhan sudah siapkan masing-masing kita untuk melakukan pekerjaan baik sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, bicara soal pekerjaan baik, maka kesimpulan yang ketiga, ketika saudara percaya bahwa iman saudara bertumbuh, maka jadilah orang yang konsisten. Kalau Tuhan bilang melakukan pekerjaan baik, konsisten melakukan pekerjaan baik, saudara. Sebuah mutiara dibuang ke tempat sampah, sampah tidak bisa mengubah mutiara menjadi sampah. Kalau saudara adalah mutiara, orang membuat tidak baik, saudara tetap mutiara. Betul saudara? Sebuah mutiara, saya ulangi, dibuang ke tempat sampah, sampah tidak bisa mengubah mutiara itu menjadi sampah. Jadi kalau saudara adalah orang baik yang diciptakan Tuhan, dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, kondisi keadaan di sekelilingmu tidak akan pernah bisa mengubah engkau menjadi orang jahat. Saudaraku yang terkasih, kalau Allah ada di dalammu, kalau Roh Kudus ada di dalammu, kalau engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, yang Yesus ada di dalam engkau, Tuhan Yesus menguasai tubuh, jiwa, dan rohmu. Tuhan Yesus menguasai pikiran, perasaanmu, menguasai hatimu. Maka saya yakin dan percaya, sahabat boleh berubah. Orang-orang yang dekat dengan kita boleh berubah. Situasi boleh berubah. Tapi engkau dan saya, orang pilihan Tuhan, akan tetap melakukan pekerjaan baik. Amin, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang kita tidak sempurna, kadang-kadang bisa lupa, kadang-kadang bisa lalai, kadang-kadang bisa salah. Tapi kita percaya Allah yang maha sempurna, Dia selalu mengasihi kita, Dia selalu menolong kita semua. Makanya saudaraku yang terkasih, saya nanti akan simpulkan sama-sama. Saya percaya ini boleh menjadi berkat luar biasa buat setiap kita. Mari lihat sama-sama. Tema kita hari ini tentang iman, faith. Kalau saudara yakin, saudara punya iman yang bertumbuh, maka saudara pasti menjadi orang yang smart, orang yang tulus, orang yang cerdik. Kalau saudara yakin iman saudara bertumbuh, maka saudara menjadi orang yang capable, orang yang mampu mengatasi setiap masalah persoalan. Kalau saudara yakin saudara punya iman bertumbuh, maka saudara akan menjadi orang yang konsisten. Situasi bisa berubah, segala sesuatu bisa berubah, tapi saudara tetap menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya lewat pemberitaan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Buka hati saudara dan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan ini, Pastor David, Pastor Jacqueline, Revival Worship Church. Saya berdoa supaya saudara semua aman dalam lindungan Tuhan. Mari kita sama-sama bersehati, kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah diberkati pesan firman Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, hamba berdoa untuk Pastor David, Pastor Jacqueline, dan keluarga. Untuk hamba-hamba Tuhan semua yang melayani di Revival Worship Church. Untuk jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dari Revival Worship Church, untuk gerejamu Tuhan. Engkau sedang menjamah mereka yang sakit dalam nama Yesus. Dengan kuasa Tuhan, mereka terima kesembuhan. Yang sedang lemah, yang sedang dalam masalah persoalan, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka terima kekuatan, kelegaan, jalan keluar dari Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk gerejamu, ibadah online, dan nanti kalau Tuhan izinkan akan menjadi onsite sesuai dengan waktu Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang bekerja dengan luar biasa secara detail dalam hamba-hambamu, dalam gerejamu, dalam jemaatmu, untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan melimpahkan semua anugerah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, saudara boleh mengirimkan dengan mentransfer ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Dan kami berdoa Tuhan memberkati dengan limpahnya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Revival Worship Church bergabung dalam ibadah online, kami mengucapkan welcome home. Kami bersyukur sekali boleh mengenal Bapak Ibu Saudara, dan jika saudara rindu untuk dibimbing, untuk mengalami pertumbuhan iman dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, untuk kita menjadi kuat, menjadi pribadi yang bangkit dalam segala sesuatu untuk mengenal Dia lebih dan lebih lagi, Bapak Ibu boleh mengirimkan nomor Anda ke nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan atau beban doa, atau bahkan saudara ingin menceritakan bagaimana engkau mengalami kemenangan lewat doa-doa yang sudah disampaikan, saudara boleh mengirimkan juga praise report maupun permohonan doa ke nomor yang tertera di bawah ini. Jangan lupa ada ibadah Reward Kids jam 11 ibadah ini. Adik-adik sekalian bersama dengan moms and dad untuk kita membawa anak-anak bertumbuh mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih buat kesempatan kebersamaannya, dan jangan lupa ada juga ibadah-ibadah yang lain, ibadah tengah minggu, baik itu revival service maupun miracle prayer, discipleship, dan juga ada berkat pagi setiap jam 6. Sekiranya setiap ibadah-ibadah kita boleh membawa berkat, dan jika sudah diberkati jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain sehingga banyak orang boleh dimenangkan bagi Kristus dan dikuatkan imannya. Sekali lagi thank you so much untuk semua dukungan dan kebersamaan. Maju terus, jangan pernah menyerah, karena Yesus kita luar biasa. Sampai bertemu lagi, and God bless you. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu hari ini buat kami. Terima kasih Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan saat ini juga kami memperoleh kuasa kasih dan kebaikan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah pada hari ini, kami rindukan berkat-Mu Kau nyatakan atas setiap kami. Maka itu jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku, tetap kuat dan semangat selalu di dalam Tuhan.